Saya kalau lagi sendiri terus lagi ngopi iseng selalu apa ya bang ya, hampir selalu ngapain nih, kita putar-putar, puterannya sih itu juga, terus terang aja puterannya itu juga. Cuman kadang-kadang kalau kita kan nggak sengaja ya, enaknya tangan kemana, ternyata dapat satu teknik baru gitu kan. Contoh kemarin ada yang bertanya, salah satu anggota Siloka itu ada jenis bacokan yang dari atas ke bawah tapi nggak kena nih, ini imajinasi aja. Terus dia angkat ke atas dengan cara merubah pegangan jadi seperti ini. Nah, bacok set tek dan gitu, tapi prosesnya itu diputar. Jadi habis dibacok tek 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 gitu. Itu masuk jenis putaran yang berapa ya bang kalau di Seroka? Nah, karena saya juga bukan orang yang jeli-jeli amat, akhirnya saya minta diulang sampai berapa kali diulang, set 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 set. Oh ternyata itu putarannya masuk putaran satu bang, saya bilang gitu. Kalau bacokan sini set 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 set, itu kan sama sama set 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 gitu. Dan memang itu lebih cenderung ke fungsi. Ini anggap aja fungsi dalam koreo lah ya. Dari bacokan yang jenis dari atas ke bawah nyebutnya belah gitu kan, ada belah, ada tebang, ada tebas, ada sayat. Nah ini kalau dari atas ke bawah itu lebih lebih ke belah gitu kan. Kalau ke samping itu lebih ke tebang, baik yang ke sini atau ke sini. Malah ada yang bilang ini tunjang langit kan gitu. Nah itu cuma istilah-istilah kan. Nah kalau dibelah nggak dapat bahasanya set, ini kita kalau mau rubah langsung ke tusuk bahasanya. Nah itu pakai putaran satu, cuman dari jenis arah bawah ke atas. Biasa yang kita mainkan putaran satu itu dari samping, dari belah langsung cocok atau tusuk, belah sesat tusuk, sama belah sesat tusuk. Alhamdulillah minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya saya sebagai manusia biasa tidak luput dari banyak sekali kesalahan dan kehilafan. Di hari lebaran ini saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan diri saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Orang yang sering bercanda kadang-kadang niatnya tidak melukai hati, tapi kan kadang-kadang orang yang merasa terluka itu pasti banyak. Kurang lebih seperti itu untuk pembukaan live awal perdana di Hari Raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan teman-teman semua ridho ikhlasnya memaafkan segala kesalahan saya. Begitu juga sebaliknya. Untuk melatih tangan kiri, tips untuk melatih tangan kiri buat teman-teman, sebenarnya tangan kiri itu bisa duplikasi tangan kanan kan, cuman arahnya itu berlawanan. Sebenarnya kalau sengaja kita melatih tangan kiri itu agak sulit memang, tapi bukan berarti nggak bisa, agak sulit. Karena kita punya prinsipnya menggerakkan golok adalah pikiran kita atau kemauan kita, sedangkan tangan cuma mewadahi. Makanya saya coba jangan hafalkan putarannya, apalagi arahnya, tapi biasakan aja. Misalkan putaran satu seperti ini, di kanan, di kiri pun nanti dia akan terekam dengan sendirinya gitu. Makanya banyak orang yang tadi kok gue bisa, terus kok gue lupa lagi gitu. Nah tadi itu dia nggak sengaja, dan golok siloka itu sebenarnya memang kalau bisa ya bukan karena tangan sengaja mutar, cuman kemauan mau tangan refleks gitu, pengennya seperti itu bang. Nah itu buat tips melatih tangan kiri. Kalau agak kesulitan, ajarin lagi pakai tangan kanan, baru ke tangan kiri. Ya mungkin di awal-awal tangan kiri itu agak sedikit kaku,
Tapi kalau kita bertahan ya 5 menit, 10 menit, 15 menit tergantung orangnya lagi. Yang paling penting jangan mental block, artinya jangan dibatasi bahwa kita tidak bisa, bahwa ini sulit. Justru kalau saya pribadi dulu nanemin diri saya, kalau orang lain bisa, insya Allah saya bisa. Dulu saya punya apa sih, prinsip, kita punya keinginan, saya nggak bakal ngajarin orang lain kalau saya nggak bisa ngajarin tangan kiri saya sendiri. Makanya yang tadinya belajar nggak terlalu banyak patah-patah, begitu di kiri ternyata susah juga kalau langsung. Misalkan kayak putaran 3 ini di kiri susah juga. Tapi misalkan di patah-patah, di kanannya kan gini, di kirinya berarti jatuhnya aja dulu, terus jatuh angkat. Nah sampai jatuh angkat aja dulu. Nah masih mentok, jatuh angkat aja dulu, terus jatuh angkat, jatuh angkat, jatuh, ayun lagi, angkat lagi, kayak gitu, jatuh angkat, jatuh, ayun angkat. Lama-lama langsung jadi sama. Putaran tangan kiri kanan juga sama, kemari tangkep, di kemari juga tangkep. Kalau di kanan begini langsung bisa, kiri kan belum tentu. Makanya di kanan selip dulu, jatuh aja deh dulu. Berarti dari ini selip dulu, jatuh aja dulu. Nah kalau dijatuh bisa muter begini kan, tinggal diputar ke sini. Nah itu kenapa Siloka sampai seribet itu, karena memang dari awalnya saya belajarnya ribet. Bukan belajar kanannya. Kalau belajar kanannya, kalau memang dari dulu mungkin saya senang golok, dari usia SD juga udah pegang golok, bahasanya memang kebutuhan seni. Sekali lagi dicontohin sama orang kita bisa langsung, ya kan kanan. Jadi belajar mudah dulu, saking mudahnya sampai ya elah dibang begitu doang kan. Tapi begitu kita ngajarin tangan kiri kok sulit. Nah di situ alhamdulillah hikmahnya saya jadi bisa rinci. Kayak putaran 2, putaran 2 kanan aja susah kan gitu. Selip angkat, tengah telunjuk, jempol putar, itu dapatnya di kiri. Angkat, tengah, sekarang sampai tengah, jadi selip, angkat, tengah, telunjuk, jempol putar. Jadi benar-benar jangan sampai kita baru putar selipnya kurang cepat udah main muter. Selip masih kurang cepat nih, dipaksa muter takutnya jatuh. Makanya kita selipnya harus cepat, 2 putar. Nah, berarti sekarang yang dilatih selip sampai putar, selip putar. Nah tengah naik, begitu di step yang ketiga selip putar tengah naik, ingat sampai sini. Karena golok ini mungkin kita masih belum bisa kendalikan, makanya dia jatuh. Nggak apa-apa lah sampai jatuh. Jadi selip putar tengah naik, jatuh. Karena memang kita memanfaatkan ayunan golok, jadi biarin aja, jangan mentok. Kalau kita pegang kencang mentok dia berhenti. Sama kayak gini, dari sini ini bukan tangan kita gerakin ke kiri dan kanan, karena memang dia ada ayunan ini. Nah di Siloka itu memang benar harus merasakan ayunan. Merosot nggak masalah, karena memang kita belajar untuk merasakan ketika gagang itu merosot, rasanya gitu. Jadi kalau dari sini udah tengah bisa naik, jatuh. Kalau udah bisa pegang kan nggak jatuh juga, sebenarnya nggak terlalu berat. Nah telunjuk, nah, sekarang sampai telunjuk, selip putar tengah telunjuk, jatuh nggak masalah. Lagi selip jatuh tengah telunjuk. Jadi bener-bener step by step, langkah demi langkahnya, karena memang kita lagi ngajarin tangan kiri, jempol putar, tengah telunjuk, jempol putar. Akhirnya yang tadinya telunjuk harus nyelip, ini nggak perlu nyelip lagi. Kenapa? Nyelip ini kan untuk muter. Kalau dia udah muter sendiri, nggak perlu diselip. Saya bantu pakai tangan kiri ya. Set, 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 naik, tengah, dia muter terus. Nah, makanya telunjuk ini nggak perlu nyelip, cukup diangkat karena dia muter terus, udah nyelip. Sama kayak putaran sini ke sini kan jempol puter, jadi jempolnya ke belakang terus muter. Tapi karena memang jempol diselip buat muter, nah sedangkan ini putarannya udah berjalan, jadi jempol nggak perlu nyelip lagi, dilepas, mewadahi, tinggal mewadahi jari kita buat megang. Jadi dari sini cuma gitu aja. Jadi bahasanya kalau misalkan ini udah nyelip,
Nyelip kan posisi gini, tinggal gitu. Kalau tadinya nyelip, jempol masuk, baru bisa muter. Tapi kalau dari sini, selip, jempol udah nggak usah, tinggal nangkep doang. Nah itu yang saya dapat ya, kayak sekarang ini kita ngopi sambil putar-putar golok. Oh ini caranya, oh dapat begini caranya, oh dapat begini caranya. Nah itulah yang saya share ke teman-teman. Detailnya memang saya share-nya dalam kelas. Saya habis upload video panjang karena memang udah lama sih sebenarnya, banyak bang kok nggak upload video panjang lagi. Oh, kita lanjut ya bang-abang ya. Jadi kenapa si Herman ribet gitu kan dalam menyusun kurikulum dan menuntun lah bahasanya, memberikan tuntunan bukan memberikan tontonan. Meskipun prinsip kita sama-sama belajar. Bukti tadi saya bilang saya belajar banyak dari teman-teman yang belajar di Siloka. Jadi bacokan kemari-kemari, oh bisa berubah, bisa dari bacok set set langsung tusuk, dari bacok set tusuk. Nah itu kan saya belajarnya sama teman-teman Siloka. Meskipun Siloka udah rampung kurikulumnya, oh ternyata putarannya jenis yang ke satu, set set set. Gitu. Nah begitu diulang-ulang, cuman masalah arah. Nah kita ini kadang-kadang bingung ngelihat arah orang, bukan tujuan ya. Tujuan itu kan titiknya, kalau arah itu mengarah ke titik atau perjalanannya. Nah kalau kita ngomongin orang yang lagi berjalan arahnya dari mana, sebenarnya agak bingung. Yang paling penting kita tahu tujuannya ke sana, dari bacok jadi cucuk atau tusuk atau cocok. Nah tujuannya ke sana, putarannya arah, berarti putarannya putaran satu tapi bukan yang jenisnya bacok. Kayak bahasanya ada patil, ada jalu, itu bisa-bisa saya terus terang aja. Itu cuman penterjemahan. Teman-teman mau bilang yang lain pun nggak masalah. Ada yang bilang tusuk, ada yang bilang cucuk, ada yang bilang cocok, ada yang bilang totong, kan itu terserah. Bahkan kalau ada putaran teman-teman yang lain, walaupun di sana namanya beda, kayak Bang Andrio Rata kalau ngomong bilang ini simpan, kalau saya bilang seliwa. Gitu. Atau lipat, bahasa yang almarhum Ibu Mbak waktu bilang ini lipat, kalau bilang selip, kalau saya bilang selip. Ternyata selip itu di bahasa lain, arti kata selip itu salah. Terselip mungkin, tersilap mungkin gitu. Nah itu kalau saya serahkan ke teman masing-masing, kurang lebih seperti itu. Nah saya berharap dengan ilmu-ilmu putaran yang baru di Golok Siloka ini membuat orang lain senang, membuat orang lain tertarik. Untuk zaman sekarang kita tampilkan yang menarik menurut versi saya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik, akhirnya pengen mengenal silat. Soalnya kalau golok tanpa silat itu jenuh pasti bang, karena imajinasi dia cuma putar-putar. Nah kalau orang silat itu kan imajinasinya tentang defend dan attack, tentang bertahan dan menyerang gitu. Dimana setiap perguruan pasti punya pakem ya, punya prinsip masing-masing. Jadi kalau saya bilang serangan yang baik adalah serangan yang mematikan, pertahanan yang baik adalah serangan yang mematikan. Jadi sebenarnya menyerang bertahan pun menyerang harusnya gitu. Nah di golok ini ketika kita punya pakem itu ya, yang disebut bertahan kan ngebendung kan begitu. Ternyata ngebendung, kita menyerang karena kita punya imajinasi silat. Pertahanan yang baik ketika memang orang pukul kita tangkis, itu kan pertahanan, cuma nangkis pak kan gitu. Tapi begitu kita ada ini, nangkisnya kan sambil nyerang gitu. Itu pertahanan yang baik. Pertahanan yang baik adalah serangan yang mematikan. Bahasa mematikan itu lebih kepada yang serangan yang ampuh lah bahasanya gitu. Karena masalah mematikan itu cuma masalah bahasa ya. Itu bang, ketika dia tertarik sama golok, mau nggak mau dia harus mengenal silat. Cuma memang nggak dipaksakan. Bang saya nggak bisa silat, nggak punya dasar silat, boleh nggak saya belajar golok? Siapa yang larang, selama itu untuk kebaikan. Manfaatnya apa? Manfaatnya saya senang, manfaatnya saya bangga. Itu kan kebaikan untuk diri sendiri. Nanti lama-lama dia bosen kalau seandainya nggak paham ini tujuannya kemana sih.
Ini larinya kemana sih? Nah, seorang pesilat itu pasti punya imajinasi seolah-olah ini ada serangan, tangkap, ini ada totokan ke sana kan gitu. Nah, di golok inilah nanti dia bakal nggak merasa jenuh karena dia punya bayangan. Kalau pakai tangan kan begini, tapi kalau pakai golok kan begitu. Kalau pakai tangan kan ini buat attack-nya, ini buat serangannya. Tapi kalau pakai golok kan bukan ini, tapi ini. Kalau targetnya di sini, serangannya gini. Tapi kalau pakai golok kan jenis tangannya sama, tapi di sini ada di sebelah kiri, ada di sebelah kiri. Atau kalau misalkan pakai tangan harus nyampe, tangan kita harus lurus baru nyampe. Tapi kalau pakai golok nggak perlu sampai jauh, tangan kita masih bengkok pun masih nyiku udah sampai. Gerakan-gerakan seperti itu yang saya pengen dibuat golok. Ada gerakan tak 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 kan gitu, seret. Nah, ini kan tinggal diaplikasikan sama golok, kurang lebih seperti itu. Dan orang yang belajar golok, kenapa dia belum bisa silat, belum pernah belajar silat, atau bahkan belum mengenal silat, boleh nggak? Boleh, tapi sambil kita kenalkan pelan-pelan. Terus bang, bela diri saya bukan silat nih bang, katakanlah bela diri, apa boleh? Ya boleh. Bisa gak bang diaplikasikan? Ya tergantung, karena kita pertamanya belajar duduk soalnya. Saya yakin banget semua orang mau dia silat atau enggak, duduk mau udah bisa kan gitu. Jadi nggak perlu aliran lokal, aliran interlokal, impor kan gitu. Jadi selama duduk bisa ya bisa dimainin. Tapi begitu main karakter langkah, kita kan pakai karakter silat. Kalau pertanyaannya bisa gak dimasukin karakter ilmu bela diri impor bahasanya gitu, ya tergantung teman-teman. Karena saya nggak mempelajari itu, makanya kita nggak mau berasumsi, nggak mau berpendapat itu bisa apa enggak. Yang paling penting ini sih diseringin aja. Sejatinya alat bantu jangan sampai alat ganggu. Kalau misalkan belajar golok jadi mengganggu gerakan-gerakan jurus kita dan fatal gangguan itu. Jadi gara-gara megang golok gue jadi kagak bisa notok, atau gue kagak bisa nangkep, kagak bisa ngelipat, dia mendingan gak usah pakai golok. Makanya ada orang-orang tertentu yang bilang, waduh gue nggak ini main golok kurang pas, kayaknya lebih pas kalau tangan kosong. Bukan dia sok nggak pakai alat gitu, dia udah bisa, bukan. Karena kalau pakai alat dia malah keganggu. Kayak cingkrik bela diri tangan kosong, diisi golok tekniknya banyak yang hilang, teknik lipatannya, teknik totokannya. Karena apa ya? Karena memang kita kan sering main patah-patahan tangan gitu. Kalau udah megang golok kan nggak bisa, main luka-lukaan akhirnya kan. Nah itunya kalau mau dipelajari ya plus minus nantinya. Tapi sekali lagi ini kita bicara tentang seni tradisi. Seni tradisi artinya bukan bahas tentang bela dirinya ya Pak. Kalau masalah bela dirinya sama aja, cuman cepat tepat per detik, artinya serangan dan pertahanan doang kan. Jadi nggak perlu banyak berkembang, ya tangkap lipat, tangkap banting, atau tangkap lempar. Walaupun jurus cingkrik sampai 12 dengan macam-macam gerakan, tetap aja cepat tepat per detik. Masa 1 detik harus banyak gerakan gitu. Jadi dicari yang lebih efektif. Sama golok juga diputer-puter gini, diputer-puter gini, tetap aja untuk di sini bela diri cuma gacok, cuma nangkis kan gitu. Cuma enaknya karena ini alat bantu, kita nggak perlu pasang kuda-kuda banyak, nggak perlu berletak sampai melotot. Gini aja kan. Yang pertama kontak dulu kan. Kontak itu ada yang menyentuh, ada yang nggak nyentuh. Yang nggak nyentuh itu sebenarnya dari mata. Kalau untuk awamnya dari mata. Tapi sebenarnya ada yang lebih dalam lagi. Tanpa mata kita itu senyum kita juga bisa mengerikan kalau misalkan memang udah mainnya ke rasa. Dia marah-marah kita senyum, ada yang tambah takut, bingung sendiri. Nah itulah silat itu lebih ke masalah kontak, masalah apa sih ya, dua arah jatuhnya kan, disambut. Makanya istilahnya sambutan, sambut banting kayak sambut lipat atau sambut lempar gitu. Nah kebanyakan ya dari mata juga sih. Sama golok juga kalau dari mata. Coba megang begini, ini begini, ya kan? Ayo lo, sama begini, ayo lo, beda rasanya, kontaknya beda. Sama megang begini, sama begini, ayo lo, bahasanya gitu.
Jadi dia ke bawah sama ke atas rasanya beda. Orang lihat rasanya beda. Begini sama begini orang rasanya beda. Nah itu kita mempelajari itu ya karena memang eh, pertama berimajinasi, yang kedua mungkin ada pengalaman juga sih, ada pengalaman juga. Makanya silat itu kan banyak lebih ke trik alias tipuan lah bahasanya. Jadi kayak gini ya, yang nggak kelihatan kan orang nggak tahu kita megang golok ini, nggak tahu. Nah ini nggak kena ya, saya selalu kalau seliwa itu di antara gini kan ketutup ini. Ada yang begini malah makin berani orang, ada yang kita begini orang makin takut. Nah biasanya kalau orang banyak pengetahuannya, dia lebih kewaspada lah, bukan masalah takut. Wah tadi pindah tangan kiri nih, bahasanya gitu. Kalau dari sini, wah jangan-jangan langsung keluar nih, atau surprise, bahasanya kita malah lebih ke waspada. Nah disitulah letak terutama saya pribadi, letak kesukaan saya, kesenangan saya dalam melatih keilmuan silat, karena memang kita lebih banyak ke berimajinasi seolah-olah. Coba bang mainin lagi goloknya, Jang. Saya nggak pernah ngajarin gerakan golok seliwa, nggak pernah ngajarin. Jang, saya nggak pernah ngajarin golok seliwa. Oh iya, seliwa ini nama karakter ya. Kalau di golok siloka, seliwa ini nama karakter, sekali lagi bukan nama aliran. Karena memang kalau untuk golok seliwa itu Babe Husin guru besarnya. Jadi kalau saya bahasakan, ini karakter pukul, ini karakter tangkap, ini karakter dagor, ini karakter ganden, ini karakter bandul, bandut atau apa, ini karakter kepruk. Ada lagi kalau di kaki karakter poset, itu nama-nama karakter kan. Sama di golok juga, ini karakter belah, ini karakter sayap, ini karakter kedut sabet, dan ini karakter bacok seliwa bersilangan. Jadi namanya nama karakter seliwa. Nah di seliwa ini kalau yang tadi abang bilang mainin lagi goloknya gerakan seliwa, berarti gerakan karakter ya. Seliwa itu kita punya prinsip bacok jangan berhenti saat terhunus, karena ngerem yang mendadak punya gaya yang pengen harus dibuang dan ditahan, itu butuh energi atau butuh tenaga. Abang jajarin aja, sedang kencangnya disuruh berhenti, kan ada kedutan di sini, ada tenaga yang memang harus kita redam. Nah, itu menguras tenaga lagi kan. Nah di seliwa ini tujuannya di los. Jadi dia ngeremnya lembut ibarat. Begitu set los. Nahan begini sama nahan rada narik itu lebih makan power. Nahan pakai jari di stop. Tapi kalau begini kan dia mau ke bawah, ditarik ke atas itu udah berhenti. Set set set, cuman diputar kembali. Nah basicnya jatuh dari depan, tangannya gini. Nah, ini basic. Putar angkat. Putar angkat ini basic seliwanya golok siloka. Kalau dia udah bisa muter dalam gini, begitu ini terusin aja. Slip. Set set set. Set set set. Set set set. Udah hilang, golok udah hilang. Beli lagi kalau golok udah hilang. Set. Nah kalau itu melatih set set set, seliwa, 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 seliwa bacok, seliwa bacok, seliwa bacok, seliwa tipu. Nah kalau dibilang seliwa tipu berarti saat dia bacok seliwa udah pindah tangannya, tipu. Seliwa bacok, seliwa tipu. Nah, kalau teman-teman lihat proses pindahannya kok cepet banget bang. Ya semua lambat dulu. Set set set, lambat kan. Set set set. Saat begini kalau nggak pernah kita biasakan ya agak susah. Maka tangan kiri saya sering saran ke teman-teman, waktu main golok jangan jauh-jauh dari tangan kanan, jangan jauh-jauh dari gagang. Ini kalau main golok memang di golok siloka agak harus lembut ya. Kalau yang kaku-kaku itu banyak menguras tenaga, tapi bukan berarti yang kaku-kaku itu kurang bagus gitu kan. Tapi kalau untuk di siloka memang harus lembut mainnya. Nah tinggal latih kanan kiri seliwa, set pindah, set, set, set seliwa bacok, seliwa bacok,
seliwa pindah, putar, seliwa bacok, seliwa pindah. Udah gitu aja mainnya. Seliwa bacok pindah, putar, seliwa bacok pindah, putar, seliwa bacok jangan pindah, putar, seliwa bacok kedut sabet jangan pindah, seliwa bacok kedut sabet jangan pindah. Ini terus mainin, kedut sabet jangan pindah, kedut sabet putar, kedut sabet putar, nggak ada udah pindah. Nah itu kita harus main seperti itu terus bang. Dan enaknya sambil ngopi. Dan enaknya kalau nggak ada orang, nggak ada yang memperhatikan. Kecuali kalau kita mau pamer nih, kayak gini lagi pamer kan. Dalam rangka ya siapa tahu nanti muncul teman-teman yang udah lama nggak terhubung, kita jadi bisa silaturahmi walaupun cuma by komen, kita bisa saling memaafkan atas segala kesalahan dan kesilapan kita gitu. Begitu bang jual golok ya, lebih ke custom. Kalau jual kan barangnya udah ready, tapi kalau custom itu lebih kepada khususon. Jadi kalau ada orang minta dibuatkan sesuai ukuran tangannya, karena saya juga nggak bakal bisa kalau main golok panjang ini langsung keluar, pasti nyangkut di ketiak saya. Berarti goloknya ukurannya harus di custom, pegangan tangan pun lebar telapak orang beda-beda, itu harus di custom. Habis itu baru keseimbangannya kita custom biar dia enak dimainkan gitu bang. Kenapa saya bilang khusus son? Ya karena memang ketika dia pesan, kita baru niat bikinin bilahnya, sama bahasa Depoknya pendor lah ya, sama pendor. Karena saya belum nempat sendiri, sama sahabat lah yang biasa nempat. Bang bikinin ukuran segini. Saya niat pengen bikinin golok buat Bang Akhir nih kan gitu. Langsung kita pesenin goloknya sesuai sama speknya. Ya pastinya harapan kita yang kita ucap menjadi doa, jangan sampai karena ini golok, jangan sampai jadi barang yang memang menjadi berdampak buruk. Mungkin kita kalem banget, tapi begitu punya golok, megang golok bisa aja jadi sangar kan gitu. Itu jangan sampai. Atau manusia itu punya batas emosi, batas kesabaran. Kalau nggak punya golok kan mungkin pakai tangan, tapi begitu punya golok jadi pakai golok. Itu jangan sampai, harapan kita seperti itu. Atau kitanya tetap bisa nahan diri, golok kita diambil sama anak kita, dibuat tawuran, jangan sampai. Jadi sampai termasuk itu pun kita niatkan mudah-mudahan golok ini bermanfaat. Satu khusus nggak bakal ketemu di pasaran karena memang diniatkan untuk Bang MA, Bang Muhammad Akhir. Kita juga berdoa mudah-mudahan tidak dipakai untuk hal-hal yang kurang baik, mudah-mudahan penuh manfaat. Pertama mungkin goloknya saya ini tajam, terus tumpulkan kalau untuk latihan. Kalau untuk bacok-bacok nanti bisa ditajamkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Beda kalau jualan, punya barang, orangnya suka, ikhlas redonya dengan harga sekian, jual. Ya, jarang banget orang jualan, mudah-mudahan golok yang gue jual tadi nggak dipakai buat macam-macam. Bedanya di situ bang. Maaf nih jadi ngobrol mulu ya karena emang suasananya suasana lebaran. Kalau ada teman-teman request putaran atau pertanyaan tentang siloka dipersilahkan bang. Barangkali di sini bisa sambil kita jelaskan. Nyangkut. Kena rokok. 2, 3, 4. 2, bacokan 3, putaran 4, sambung 2, buang 3, putar 4, sambung 2, buang 3, putar 4, putar 1, putar 5, putar 1, putar 1, putar 5, ambil 6. Hampir jatuh tuh. 1, putar 5, ambil 6. Cokset, ambil 6. Putar 1 lagi, ambil 6. Ambil 6.
46 46 146. Walat kali saya, rokok saya kesabet mulu. Aku belajar beberapa putaran dan aku bisa menguasai di tangan kanan, sedangkan tangan kiri saya agak susah karena jari kelingking dan sebelahnya, atau jari manis ya, kelingking dan sebelahnya berarti manis. Kalau nekuk tidak bisa satu-satu seperti tangan kanan. Oh berarti kalau nekuk tidak bisa satu begini ya bang, jadi harus dua gitu atau gimana? Sebenarnya putaran di golok siloka kita jelaskan sedikit. Pertama, kita pahamin muter golok untuk merubah arah pegangan. Pegangan lurus jadi pegangan silang, pegangan selambat jadi pegangan seliwa. Yang dipakai adalah jempol, telunjuk, tengah. Manis sama ini nggak perlu. Makanya kita kalau latihan, latih jempol. Telunjuk jangan ikut-ikutan, karena kalau telunjuk ikut ngimbangin, dia jadi gini. Makanya gini. Putarannya nanti gini. Jadi saat muter ini cuma melatih jempol, 4 jari lurus. Nah, itu untuk latih jempol. Sedangkan putaran satu yang dilatih jempol, telunjuk, tengah. Kita perhatikan dengan lambat, set jempol dan telunjuk. Nyelip tengah saat dia muter. Muter, jempol lagi, telunjuk lagi, tangkap. Saya ulang, jempol, tengah, telunjuk, putar, jempol pindah, telunjuk pindah, tangkap. Sekali lagi saya ulang, tengah angkat, selip tengah, tengah dan telunjuk jatuhnya kan, jempol angkat, pindah jempol, pindah telunjuk, angkat. Jadi kita melatih 3. Putaran 1 melatih 3 jari. Putaran 2 melatih 3 jari juga. Mana 3 jarinya? Selip, berarti telunjuk dan tengah. Putar, telunjuk, tengah, jempol. Manis sama kelingking belum. Tengah naik, telunjuk turun, jempol selip belakang, putar. Putaran 1 dan putaran 2 masih memakai putaran 3 jari. Tengah, telunjuk, jempol. Kapan manis dipakai? Manis dipakai itu untuk main yang selipan 3. Dan selipan 3 ini lebih kepada melatih tangan kita agar bisa mengendalikan golok. Jadi kalau siloka ada yang efeknya untuk lawan, ada yang efeknya untuk kita. Bahasanya gitu. Nah 3 ini efeknya untuk kita. Mewadahi golok sampai nyelip di manis dan tengah. Nah, kelingking nggak perlu, nggak sampai kelingking kita soalnya. Gitu. Sama putaran 4. Ketika pegangan kita merosot, kita putar. Betul, efeknya untuk kita, untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk menyerang lawan atau untuk bertahan dari serangan lawan. 5 berarti yang dipakai baru 3 ya, yang pakai manis. 5 kita cuma pakai telunjuk, tengah, jempol. Ini 5, putaran 5. Sedangkan 6 cuma pindah tangan, baik dengan cara direbut, baik dengan cara dilempar, baik dengan cara direbut lagi, dan diberikan dari kanan ke kiri. Set diberikan dari kanan ke kiri sini. Dan siloka punya rumus cuma 6 kembangan 1 salam, 7 rumus. Nah, salamnya ada di sini. Berarti kalau orang bermasalah di manis atau berkendala lah, bukan bermasalah, berkendala di manis, apalagi kelingking, nggak ngaruh. Insya Allah tetap bisa. Gitu. Kiri ini satunya, ini 2-nya. Set, ini 3-nya manis. 3 boleh kita lengkap karena 3 itu hanya untuk melatih diri kita agar terbiasa nyetir golok. Set. Nah, kalau pakai 1 dari sini pindahnya pasti kemari. Tapi kalau nggak jadi harus ditambah manis. Set, ini jadi 1. Tapi begitu set ditambah manis 1 jadi bacokan gini. Nah, kenapa nggak jadi pindah ke sini? Kalau ke sini kan bacokannya cuma ke sana sama ke sana. Sedangkan kita saat mau ke 1 musuhnya di sana.
Masa kita harus putar begini lagi baru ke sini? Makanya kalau musuhnya di sana, bacokan sana, nggak jadi ke sana langsung, adanya di putaran 3. 3 ada di Selamba, 3 pun ada di Sliwa. Pakai manis lagi nih bang. Alternatifnya kalau manisnya nggak bisa gimana bang? Karena kita bicara tentang target, arah terserah. Mau datangnya dari kiri, mau datang dari kanan, yang penting targetnya kena. Dari sini kita putar nggak harus manis. Dari sini nih, kita pakai yang bacokan Sliwa ke sana. Jadi dari sini set set set, kan harusnya ke sana. Tusuk, orang kita pengen bacok, putarnya ke sana. Jadi goloknya nggak muter lagi, nggak muter banyak mentok bahasanya gitu. Makanya jangan kata berkendala di jari kita nggak berkendala pun, kalau berkendala di golok ada beberapa yang siloka nggak bisa pakai. Contoh kalau golok panjangan kita nggak bisa main yang dari sini ke sana kan gitu. Dan itu sah-sah aja. Kalau kita terjemahkan secara utuh di keilmuan mungkin nggak kepake semua bang, karena udah secara otomatis. Sama peta-peta di golok siloka pun nggak dipakai lagi nanti, yang dipakai cuma salam. Kalau filosofinya atau siloka salam itu adalah selamat. Gitu bang. Yang pertama kita cari aman, tentang keimanan, tentang keamanan. Yang kedua kita cari salam, tentang keislaman, tentang keselamatan kan gitu. Nah itu filosofi karena siloka itu mengandung arti yang lain juga ketimbang kita cuma mengartikan putaran satu keluar dan ke dalam. Itu sebenarnya kita lebih ke tadabur dan tafakur. Putaran keluar itu kita tadabur, kita nggak hidup sendiri, ada makhluk-makhluk yang sejenis sama kita seperti manusia, ada seperti makhluk atau alam, tumbuhan, hewan, lebih ke menyatu dengan alam. Itu putaran keluar. Kalau di silokanya seperti itu. Putaran ke dalam, dari luar ke dalam, itu lebih kepada muhasabah atau bertafakur, menghitung diri, berpikir kita diciptakan untuk apa. Nah ini kita sampaikan karena memang itu siloka, nggak murni belajar golok. Kalau belajar golok cuman ya bisa dibilang sejam 2 jam udah bosan kali ya, kurang lebih seperti itu bang. Makasih bang penjelasannya, tapi tetap aku latihnya ragu. Jari manis dan kelingkingku kayaknya cacat dari lahir. Kalau ditekuk keduanya ikut, nggak masalah sih bang. Itu yang disebut takdir. Nah saya kan di siloka itu juga suka menjelaskan ya teman-teman yang sering ngopi bareng itu, hidup adalah takdir, kehidupan adalah pilihan. Hidup sebagai orang Betawi juga takdir, sedangkan belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Sunda ya pilihan. Hidup dengan kategori bahasanya punya kendala di fisik itu juga takdir. Tapi banyak orang yang banyak kendala di fisik itu bisa mensiasati, itulah pilihan. Tentunya kita nggak selalu dapat yang baik-baik, tapi insya Allah kita dapat selalu yang terbaik. Orang kalau di siloka punya prinsip itu kan gado-gado kacang tanah, nggak, kalau jodoh nggak kemana gitu. Orang yang ngejar ya fisik sempurna, waktu banyak, materi ada. Tapi kalau belum jodoh, mau bertahun-tahun di siloka ya belum jodoh, ya mau diapain? Kan nggak ada istilah kita ngajarin orang harus bisa. Cuma kalau dari segi kurikulum memang kita bilangnya insya Allah 6 bulan dalam program teknik kejar paket 6 bulan atau protek kepelan, insya Allah bisa kalau sistemnya diikutin. Kecuali tangannya ada pen di bagian jempol, karena jempol itu lambang di siloka lagi nih, jempol itu ibu itu lambang kekuatan. Tangan kita bisa menggenggam keras ya karena memang adanya jempol. Kalau nggak ada jempol ya kurang keras. Jadi jempol ini benar-benar memang harus diutamakan, ibu kita utamakan gitu.
gitu. Tapi kalau ininya masih, apalagi kalau cuman buat ngebahas putaran. Lain hal kalau diputar sakit gimana nih bang? Ya kalau sakit jangan nyakitin diri sendiri, namanya jolim. Setiap orang nggak harus bisa golok, karena kita harus beragam. Kalau semuanya seragam ya repot. Jadi harus ada yang bisa golok, ada yang harus bisa tangan kosongnya. Artinya jangan terlalu dipaksakan. Ditebas abang nggak pernah komen. Ayo dong berikan arahan biar rame grupnya. Jadi tebas itu teman baik Siloka. Saya punya prinsip gini bang, saya nggak mau melulu pegang handphone yang pertama. Terus yang kedua juga nggak ingin mendominasi. Sesekali memang saya suka mantau. Tebas itu adalah satu wadah teman baik Siloka. Jadi bukan teman baik Herman. Karena saya mengatasnamakan Siloka. Di Tebas itu kita ngomongnya, saya selalu arahkan teman-teman yang ikutin daring, ikutin kelas virtual, tolong tuh diiniin kalau banyak pertanyaan di putaran Siloka dijawab. Karena Siloka punya prinsip jangan menganggap si Herman sebagai sumur yang airnya mungkin dia doyan terus dia ngambil, ditenggak habis ngambil lagi, tenggak habis. Enggak, kalau memang ketahuan sumur ini cocok airnya, ya yang cocok itu harus jadi sumur gitu bang. Tapi insya Allah bang, insya Allah nanti kayak kemarin kan untuk mat lebaran itu kan kita di Tebas juga ikut komen. Tapi kalau untuk penjelasan memang saya lebih kepada teman-teman, ayo loh tolong semangatin, tolong jelasin kenapa dibikin Tebas. Link di deskripsi juga ada Tebas, biar kita minimal nya dapat, silaturahminya dapat. Gara-gara gabung kan jadi punya kenalan. Tapi kalau mau bahas bisnis ya lewat Japri aja. Yang jelas kita udah dikumpulin di teman-teman satu hobi itu, pertama hobi tentang putaran golok. Tapi terus terang yang harus dibahas tuh putaran tentang golok Siloka, jangan putaran golok yang lain, nanti malah jadi rancu. Teman-teman yang udah ada di grup warga Siloka atau wadah keluarga yang memang udah terdata sebagai anggota, itu mau masuk ke grup Tebas saya nggak kasih, karena itu untuk teman-teman baru Siloka. Mau menjadi warga ya harus ikut kelasnya, adanya di ringkas daring kelas awal Siloka, ada ringkas 1, ringkas 2, ringkas 3. Kenapa seribet itu? Karena memang harus disiplin. Prinsip saya disiplin lebih baik, karena lebih baik disiplin karena disiplin lebih baik. Selama ini kan silat-silat tradisional karena banyak kudis atau kurang disiplin, akhirnya segi kualitasnya berkurang. Tapi saya nggak ngomongin silat tertentu ya, yang jelas cukup miris ketika memang yang lain udah lebih disiplin, kita masih sembarangan. Dan harus dibedakan teman-teman ya. Saya di sini syiar memperkenalkan, perkara dia masuk atau enggaknya itu kan pilihan. Sekali lagi, teman-teman punya pilihan mau gabung atau tidaknya. Yang jelas syiar ini tetap harus bahasanya dipamerkan, harus dipublikasikan. Nanti kalau teman-teman, waduh bang, kalau saya bukan tipe orang yang tampil, yang nggak harus. Saya yakin setiap orang punya bidangnya masing-masing, punya bagian tugasnya masing-masing. Karena Siloka ini merupakan amanah. Ya orang yang menggebu-gebu pengen, bahasanya pengen pamer pun kadang-kadang jatuh sama pamerannya sendiri. Gitu. Kayak saya nggak bisa tampil di panggung kecuali dikasih mic sambil boleh bercanda. Tapi kalau perform, wah jelek banget sih Herman pakai perform segala. Tapi kalau mencetak orang-orang yang perform, mau palang pintu, mau koreo, mau pertandingan perlombaan durasi yang 3 menit, mau orang yang butuh pencerahan tentang wirama, wiraga, wirasa dalam perlombaan gitu, saya bisa arahkan. Kok bisa begitu bang? Dulunya kita orang panggung, dari SD kita udah sering manggung. Seperti halnya atlet yang gak harus selamanya jadi atlet, karena ketika dia memaksakan diri dia jatuh. Harusnya di masa-masa di kejayaannya dia pensiun tapi masih memaksakan diri, dan saya nggak berkendak seperti itu gitu. Kita punya batas waktu bang, punya batas waktu, dan saya lagi nyaman-nyamannya bukan apa-apa, lagi nyaman-nyamannya ngopi ya.
ngobrol ngopi. Yang kita bisa silatnya mungkin sambil main duduk. Silat ada juga di Cingkrik itu, main sambut tangan sambil duduk bisa. Kita main praktis aja. Jadi ketika kita jaga diri jangan hanya saat diri. Jaga diri bisa juga saat duduk. Jaga diri bisa juga saat tidur. Saya Herman Sudrajat bin Muhammad Tahir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siloka, bismillah.